Anak itu bait alfiyahnya itu bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin del ismi tamyizun hasol. Ya, bil jari dengan huruf cer, wa tanwini dan dengan tanwin, wa nida dan huruf nida, wa al dan huruf al, wa musnadil ismi dan kalimat yang diisnadkan, disenderkan kepada isim, maka jelas ya hasil diketahui yaitu tanda-tanda isim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku, ikhwan muslim wal muslimah di mana saja berada, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dalam rangka melanjutkan pelajaran kitab Alfiyah. Maka dalam hal ini saya ingin menyajikan, mengetahui tentang kalimah isim dan fiil dengan referensi yang kita bahas, yaitu kitab Alfiyah, dan ini masih dalam kategori bab kalam, dan kita melanjutkan pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan kalim dan kalimah. Maka saat ini kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya, yaitu pengenalan kalimat isim, fiil, dan huruf. Di dalam bahasa Arab, kalimah ini terbagi 3. Jadi kalimah terbagi 3. 1 kalimat fiil, yang kedua kalimat isim, dan yang ketiga kalimat huruf. Dan inilah yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Fiil bagian dari kalimat yang perlu kita ketahui, dan bagaimana cara mengetahui kalimat fiil dan kalimat isim dan kalimat huruf. Tentunya untuk mengetahui kalimat-kalimat ini bisa dengan 2 hal. 1 bisa dengan prediksi, kedua dengan tanda-tanda. Kalau untuk mengetahui kalimat fiil dengan prediksi, tentunya kita harus mengetahui maknanya. Mengetahui makna dengan makna. Maka dengan makna ini insya Allah kalimat fiil bisa kita ketahui dengan cara apa? Apabila sesuatu yang menunjukkan kata kerja, yaitu kata kerja, ya, maka itu sudah dipastikan kalimat ini adalah kalimat fiil. Seperti kalimat doroba. Doroba ini telah memukul. Jadi dia bekerja memukul. Ya, ini kata-kata kerja. Itu contoh kecil daripada kalimat fiil secara prediksi. Tetapi kalimat fiil ini bisa diketahui dengan tanda-tandanya, sebagaimana yang telah dibuat dalam bait alfiyahnya. Apa itu tanda-tanda kalimat fiil? Tanda kalimat fiil itu diantaranya, mari kita baca baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bita fa'alta wa atas wa yaf'ali wa nuni akbilanna fi'lun yan jali. Maka dengan bait inilah maka kita akan mendapatkan petunjuk tanda-tanda fiil itu sendiri.
Di antaranya fiil itu dapat diketahui dengan prediksi. Kalau dengan prediksi itu tentunya kita harus mengetahui makna harfiahnya. Kalau maknanya itu menunjukkan kata kerja, maka itu adalah kalimat fiil. Tapi kalau dengan tanda, bisa kita ketahui dengan bita. Menurut alfiahnya bita. Ya, maka dengan dua ta. Apa yang dimaksud dengan dua ta ini? Contohnya adalah fa'alta, yaitu tafa'il. Fa'alta, telah bekerja engkau. Yang kedua, wa'atas. Dan bisa diketahui dengan tanda tak tanis. Ya, yang menunjukkan perempuan. Wa yaf'ali dan ya mutakalim. Nah, apabila ada kalimah yang didahului dengan ta, maka atau kalimat yang ada tafa'ilnya atau tak tanisnya, maka itu disebut kalimat fi'il. Ya, seperti dorob tu, ya, umpamanya dorob tu. Nah, ini kalimat fi'il madi. Taknya fa'il. Ya, asalnya doroba, pakai tak fa'il jadi dorob tu. Atau mungkin menunjukkan tak tanis. Dorobat. Nah, kan ada tak tanis ini kan. Nah, setiap kalimat yang menerima tak fa'il atau tak tanis itu bisa diyakini adalah kalimat fi'il yang diketahuinya melalui tanda-tanda fi'il. Atau dengan yaf'ali seperti yaf'ali. Nah, li ini ya tak mutakalim. Setiap yang memasukkan ya itu pasti juga kalimatnya adalah kalimat fi'il. Atau juga kita mengetahui kalimat fi'il dengan nun tandanya. Ya, bisa kemasukan nun taukid sakilah. Ya. Artinya taukid yang dikukuhkan, sakilah yang berat. Contohnya nun taukid sakilah seperti Kimusonib di sini memberikan contoh bilan na, ya. Bilan pakai tasdid. Nah ini huruf yang menerima nun taukid sakilah atau mungkin khafifah, maka itu dikatakan juga kalimat fi'il. Ya, kata Kimusonib, bita fa'alta wa atat wa yaf'ali, maka dengan dua ta itu, contohnya fa'alta tafa'il, wa atat dan tak tanis, wa yaf'al dan ya mutakalim, wa nuni dan kemasukan nun taukid sakilah, ya, yang memberatkan seperti contoh akbilana, fi'lun maka fi'il dapat diketahui dohir, ya jelas itu pasti kalimat fi'il. Nah itu. Nah fi'il ini karena fi'il itu adalah kata kerja, ya, kata kerja, maka kalau kata kerja itu kan mempunyai waktu, mempunyai waktu, ya. Waktu itu disebut dalam bahasa adalah zaman. Makanya kalimat fi'il itu ada waktu telah, waktu sedang dan akan, dan waktu akan, ya. Makanya ada tiga. Ada fi'il madi, ya, fi'il fi'il madi, ada juga fi'il mudhari, ya, ada juga fi'il amr, ya, bukan perintah. Nah, fi'il madi ini yang menunjukkan kata telah, lampau, ya. Setelah, gitu, lampau. Kalau fi'il mudhari yang menunjukkan ya hal, ya, kemudian juga menunjukkan mustaqbal itu waktu yang akan datang. Kalau hal waktu sekarang, saat ini. Nah kalau fi'il amr ya tentunya karena ini adalah perintah, tujukannya kalimat ini adalah menunjukkan mustakbal. Nah inilah, jelas saudara-saudara dapat dipahami bahwa ya kalimat ini ada tiga macam, kalimat fi'il, kalimat isim, kalimat huruf. Sedangkan kalimat fi'il yang kalau kita ingin mengetahuinya tentunya bisa dengan prediksi dan juga bisa dengan tanda-tanda. Dengan prediksi tentunya
kita harus mengenai makna, maka dengan makna itu akan ketahuan setiap kata kerja pasti kalimat fi'il, seperti masjidun. Nah, masjidun ini adalah apa? Ini bukan kalimat fi'il tetapi kalimat isim, ya, masjidun gitu kan. Nah, kalimat fi'il apa? Kalimat fi'il itu yang menunjukkan kerja, ya, seperti tadi dorobtu, ya, atau doroba, ya. Itu sedang bekerja, ya. Ya, saudara-saudaraku, mari kita lanjut setelah kita mengetahui tentang fi'il, dan apabila ditanyakan apa pengertian fi'il, kemudian kita akan menjawabnya dengan bait alfiyah, maka bacalah baitnya, yaitu bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilana fi'lun janjali. Maka dengan bait inilah bisa terjawab, yaitu kalimat fi'il. Kemudian kita lanjutkan kepada kalimat isim. Ya, sekarang berubah menjelaskan tentang kalimat isim. Apa itu kalimat isim? Kalimat isim pun bisa kita ketahui dengan prediksi, ya. Ya, bisa dengan kalimat isim, bisa juga dengan prediksi, ya, deteksi, ya, deteksi. Dengan apa deteksinya? Tentunya kita harus mengetahui dulu deteksinya, karena kalimat isim itu apabila yang menunjukkan kata benda, ya, atau kata sifat. Ini pasti kalimat isim, ya. Contoh kata benda, ya. Kata benda seperti masjidun, ya, masjidun. Tuh. Nah, karena itu adalah masjid, seperti syajarun, ya, syajarun. Mengapa untuk memprediksi kalimat isim itu harus tahu makna dulu, ya? Gitu. Karena nanti kalau itu maknanya benda, pasti kalimat isim. Tuh, karena bukan pekerja, ya, bukan kata kerja. Seperti syajarun, pohon, ya, berarti benda. Berarti ini adalah kalimat isim menurut dengan analisis deteksi tentang kalimat isim. Atau umpamanya dengan sifat, alimun, sifat orang alim, ya, sifatnya orang alim, ya. Maka jelas kalau alimun itu, karena kalimat adalah menunjukkan sifat, ini pasti kalimat isim. Nah, begitu. Ya, kita tentunya belajar ini dengan santai, karena memang belajar ilmu nahu apalagi melalui alfiyah ini agak sedikit sukar, ya. Kita terus terang aja, terutama bagi orang yang baru belajar, karena memang untuk belajar ini memang harusnya dari awal dulu, gitu. Makanya para ulama dulu tidak salah, sebelum kita melangkah kepada alfiyah itu, kita ngaji amil dulu. Padahal kalau kita pelajari amil itu apa? Amil itu hanya menerangkan, ya, huruf-huruf amil yang 100 itu. Tetapi kalau kita sudah hafal, nanti ketika kita belajar lebih tinggi akan lebih jelas lagi, ya, kemudian kunsurmiyah. Nah, inilah kata isim. Ya, saudara-saudaraku, itu melalui pengetahuan tentang isim dengan prediksi. Tetapi untuk mengetahui kalimat isim, dengan tanda, ya, dengan ciri, maka mari kita kembali ke bait alfiyahnya. Ya. Bagaimana ke bait alfiyahnya itu? Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin del ismi tamyizun hasol. Ya, bil jari dengan huruf cer, wa tanwini dan dengan tanwin, wa nida dan huruf nida, wa al dan huruf al, wa musnadil ism dan kalimat yang diisnadkan, disenderkan kepada isim, maka jelas, ya, hasil diketahui, yaitu tanda-tanda isim. Jadi dengan demikian, untuk mengetahui tanda-tanda isim itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Musonif di dalam bait alfiyahnya, maka tentunya kita bisa melihat tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya itu? Di antara setiap kalimat, ya, setiap kalimat yang dimasukkan dengan huruf cer, maka itu adalah pasti kalimat isim. Seperti ad-dari, ya. Jadi fid dari rumah tuh.
ya. Itu fid dari ini kalimat isim. Apa? Karena dimasukin huruf jar. Huruf jar itu di dalam nahwu lain ada beberapa, ya. Ya, ada ba, ya bil ba'i, kemudian apa itu kaf, lam dan lain sebagainya, banyak. Oleh karena itu disitulah pentingnya kita hafal huruf jar. Ada beberapa poin huruf jar itu. Di antara contohnya fid dari. Nah, itu kalimat isim. Gitu. Bil jarri wa tanwini, dan bisa diketahui wa tanwini gitu. Ya. Kalau kita mencari kalimat isim dengan tanda-tanda, tentunya apabila kalimah itu dimasukkan ya tanwin, maka itu jelas kalimat itu adalah kalimat isim, ya, apapun itu. Gitu, umpamanya zolimun, kan itu zolimun, isim fa'il, ya. Dari mana? Ya, zolama yazlimu zolman bahwa zolimun, gitu. Umpamanya ini contohnya. Nah, di sini maksudnya tanwinnya. Nah, ini berarti kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena kita untuk mengetahui kalimat isim di sini yang melalui tandanya dia kemasukan tanwin. Jadi setiap kalimat yang kemasukan tanwin, maka tentunya itu adalah kalimat isim namanya. Atau juga kalimat isim bisa diketahui dengan tanda dengan huruf nida. Huruf nida itu berbentuk ya. Ya. Apa itu huruf nida? Yang mengundang, ya. Ya, ya Zaidun umpamanya. Ya Zaidun, ya. Zaidun ini adalah isim mufrad. Ya, maka bacanya ya Zaidun. Ya, karena itu khusus untuk ya nidanya masuk kepada isim mufrad. Atau ya rojulun, ya rojulun, ya ini rojulun kan kalimatnya nakirah, tapi kalau menjulukannya udah jelas khusus kepada satu rojul bisa rojulun. Tetapi kalau untuk umum ya rojula, mana ya rojula umpamanya, kan bisa gitu. Nah, itulah cara untuk mengetahui kalimat isim diantaranya. Kemudian mari kita lanjutkan untuk mengetahui selanjutnya juga bisa juga diketahui dengan al. Nah, setiap kalimat yang dimasukkan al berarti itu pun kalimat isim, seperti kalimat hamdun, ya hamdun ini. Hamdun dimasukkan al nih, jadi al hamdu, ya al hamdu. Maka hamdun ini adalah kalimat isim, ya, yang artinya memuji. Nah, itulah kemudian kalimat isim juga bisa dapat kita ketahui dengan melalui isnad, gitu ini. Zaidun qaimun umpamanya itu. Disandaikan ke sini qaimunnya, ya, itu pun kalimat isim. Tamyizun hasol, maka tentu jelaslah kita dapat menghasilkan perbedaan antara fiil dan isim itu sangat beda sekali. Insya Allah tidak akan keliru. Oleh karena itu kalau ditanya, ya, akhwat-akhwat sekalian, ada yang menanya, apa itu kalimat isim? Kalau kita jawabannya dengan bet, maka bet alfiahnya ini jawabannya. Bil jarri, wa tanwini, wa nida, wa al, wa musnadin, lil ismi tam, izun, hasol. Ya, dengan huruf jar, ya, dan dengan tanwin, dan dengan huruf nida, dengan al, dengan mustad. Jadi kalimat yang dimasukkan huruf jar, kalimat yang dimasukkan tanwin, kalimat yang dimasukkan dengan huruf nida, ya huruf itu mengundang, gitu ya. Gitu. Dan al kemudian yang disandarkan kepada kalimat isim, maka tentunya tamyizun hasol, jelaslah kita bisa membedakan antara fiil dan isim. Itulah barangkali ini sebagai tambahan penjelasan dari lanjutan kemarin, yaitu tentang kalam, kalim, dan kalimah. Maka sekarang kita sudah sampai kepada kalimah. Ternyata kalimah itu hanya 3, ya, dalam istilah ilmu nahwu, ya. Ada kalimat fiil, ada kalimat isim, dan ala kalimat huruf. Tentunya ini kalimat huruf belum kita bahas, ya. Nanti kita lanjutkan khusus kalimat huruf. Yang sudah kita bahas hari ini baru 2, yaitu kalimat fiil dan kalimat isim. Demikian,
Mudah-mudahan sekelumit ini ada manfaatnya, dan apabila ada orang yang berkomentar, untuk baca kitab kuning itu bisa hanya beberapa jam saja atau beberapa menit saja, saya kurang yakin. Ya, kurang yakin, tidak bisa. Kita harus fair bahwa belajar nahu itu agak sulit, ya, tidak bisa diprediksi dengan jam atau waktu. Yang penting keulatan itu dia akan kita mampu untuk memahaminya. Demikian, salam para ikhwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.